Berikutnya itu kita mengomentari tentang pemerintah. Jadi Pak Prabowo kemarin pada saat ada demo di seberang sana di DPR, Pak Prabowo juga di istana membagi-bagi 34 bintang Mahaputra dan sejenisnya itu gitu. Ini juga tidak wise menurut saya. Satu ya, bintang Mahaputra dan sejenisnya itu sejak dikeluarkan tahun 1959 itu jumlahnya sampai Pak Jokowi itu ada 278. Jadi satu tahun itu dikeluarkan itu cuma 3,2 buah saja. Kemarin Pak Prabowo sudah mengeluarkan 34 dalam kurun waktu 8 bulan gitu. Jadi diobral sedemikian murah. Itu kalau kita baca ya, nilai dari satu bintang kehormatan itu, orang itu harus betul-betul luar biasa mengkontribusi terhadap negara ini. Contohnya seperti Jenderal Sudirman, Hosokro Aminoto, Natsir, dan sebagainya, pahlawan-pahlawan yang lain. Nah ini sekarang dibagikan sama AHY. Bahlil. Ini anak kemarin yang baru jabat jadi menteri beberapa bulan, udah gitu Pak Hasim ini aja Pak Prabowo cuma ngurusin binatang langka, masa dapat bintang Mahaputra atau sejenisnya itu. Terus Haji Isam ini juga nongol baru sebagai pengusaha Kalimantan, ya memang gebrakannya luar biasa, tapi siapa yang nggak tahu latar belakang dia kan gitu, ada tambang dan sebagainya, isu macam-macam lah waktu itu kan, tapi itu urusan dia gitu. Jadi kalau kita bicara bintang Mahaputra, sebenarnya ya dari Jatim itu ada Ali Marcos, ada Mas Pion. Kenapa tidak Sampurna yang dari tahun 1913, Gudang Garam, James Riyadi dan bapaknya, ya, Putra Sampurna dan sebagainya itu. Itu yang sudah puluhan tahun menggerakkan ekonomi Indonesia. Karena mereka ini mengkontribusi besar terhadap pajak, terhadap tenaga kerja dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo nggak bisa sembarangan seperti itu, gitu kan? Nanti Bapak diketawain orang. Sekarang ini Pak, saya sedih sebagai pendukung Bapak yang sudah setengah hati juga gitu kan. Ini Bapak dimaki-maki orang di medsos ini Pak. Sudah begitu kasarnya mereka mengatakan apa kepada Presiden Republik Indonesia. Ini kan menurunkan harga diri Bapak, menurunkan image sebagai kepala negara yang dimaki-maki oleh rakyatnya. Ini kalau dibiarkan, ini tidak baik. Ini dipicu oleh perilaku Bapak sendiri. Karena Bapak nanti gebrak-gebrak meja tapi actionnya nggak ada ya kan. Mau berantas korupsi, ngurusin koruptor gitu. Ya bayangin kemarin itu ada Burhanuddin Abdullah menerima bintang Adi Prana. Loh, wong koruptor, jelas koruptor, orang tahu semua, pernah dihukum 5 tahun. Masa Bapak tidak sensitif seperti itu? Apa? Yang jelas-jelas itu orang yang tidak ada, ya bangkainya rakyat kok dikasih bintang itu kan. Luar biasa Bapak ini gitu kan. Sensitif sedikit Pak Prabowo. Anda itu presiden tuh, bukan tukang bakso Pak Prabowo itu. Masa kelasnya diturunkan sendiri? Belum lagi kemarin apalagi pidato soal apa? Pidatonya yang baik-baik saja lah saya lihat itu. Pidato soal MBG udah mengcover 21 juta anak yang makan MBG. Bapak tahu dapurnya aja nggak sampai 2.000, nggak masuk hitungannya Pak. 21 juta itu Bapak dilaporin kosong saja, ya. Itu kalau sekarang di cover dengan 2.000 dapur itu sama dengan satu dapur 11.000 porsi. Mungkin itu masuk di akal. Belum lagi yang keracunan tiap hari masih jalan. Ini kan kemarin NTT keluar lagi. Mana lagi? Banyak Pak. Jadi yang kayak gitu Bapak tetap aja harus check and recheck. Bapak harus punya staf khusus untuk membaca laporan itu. Karena saya lihat Bapak tidak pintar tentang angka memang. Jadi sembarangan jadinya seperti itu. Apalagi pidato Bapak yang terbaru. Soal menterinya kasihan karena nggak pernah istirahat. Bang lalu Bapak bilang juga kasihan menterinya belum dapat mobil. Itu pidato presiden recehan itu Pak. Itu pidato ketua RT itu nggak kayak gitu kelasnya. Luar biasa Bapak ini. Jadi dia diolok-olok orang karena Bapak sendiri yang berperilaku seperti itu. Jadi yang berbobot sedikit gitu Pak. Pidato, mengasih arahan, terus actionnya jelas gitu. Kayak Puan, dapat bintang Mahaputra. Wong dia yang ganjel undang-undang perampasan aset koruptor, Bapak kasih bintang Mahaputra. Ini kan menyakitkan kami sebagai rakyat Indonesia. Jadi hati-hati. Karena pilar program Bapak itu, kalau mau mendapat kredit poin besar dari masyarakat itu, undang-undang perampasan aset itu Pak digolkan duluan. Kalau tidak bisa ya buat perpu. Karena ini harus bisa ngerem koruptor ini gitu. Kalau mau membasmi itu butuh waktu. Nggak, tapi ngerem saja bisa 50% kan sudah luar biasa gitu. Ya. Jadi apa? Taktik dulu lah baru strategi atau bagaimana? Masa Bapak nggak tahu tentang itu gitu. Ya. Jadi kami ini sedang memperhatikan Bapak karena pilar dari pemimpin itu cuma 3 saja sebenarnya Pak. Jujur, pintar, berani. Bapak jujur, saya pertanyakan juga kejujuran Bapak karena dari pidato ke satu ke action yang lain itu tidak sinkron. Pinter Bapak mungkin ya bisa iya bisa tidak gitu. Kalau berani mungkin Bapak berani karena bekas Kopassus gitu. Kalau pinternya ini tidak maksimal Bapak sebagai presiden ya memang gawat kita.
ngitung 21 juta MBG saja Bapak bisa salah, apalagi yang lain-lain. Jadi memang kami harus mewaspadai itu semua, karena di pasar ini tambah kisruh semua, Pak. Tiap hari itu ada persoalan-persoalan baru yang makan energi masyarakat ini. Ya, itu sampai diaspora dari Denmark, dari mana-mana bersuara begitu lantang itu. Dia prihatin tentang negara ini. Masa Bapak menjadi presiden ke-8, kualitasnya jadi seperti ini Indonesia? Nauzubillah min zalik. Tapi ini masukan Pak Prabowo, Anda sebagai presiden, ingat loh, Bapak tuh presiden ya.